Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 394. Kakak tidak berguna, tidak bisa melindungimu. Hal-hal kecil. Li Qianhui mengerutkan kening, berbalik dan melirik ke Bu Cheng. Melihat wajahnya yang tegang, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, kapan Tuan He memiliki orang yang begitu sombong? Jiarong, siapa saudara ini? Li Qianzuo bertanya pada Lin Yu, bertanya-tanya kapan dia berbalik. "Ao, saudaraku He, ini adalah saudara yang baik yang tidak sengaja saya temui." Lin Yu berkata dengan senyum tergesa-gesa, langkah demi langkah saudara. Belajar seni bela diri sejak kecil, kungfu. Li Qianjue mengerutkan kening, dan melihat ke arah Bu Cheng. Dia ternyata adalah seorang seniman bela diri, tidak heran dia berani dan berbahaya. "Saudara Bu, apakah kamu baru saja mengatakan bahwa ini masalah sepele? Jadi, apakah kamu punya cara untuk menyelesaikan Tuan Muda Sun ini?" Li Qianjue mengerutkan kening dan berkata, "Maksudmu bukan dia yang menguasai tanah, kan?" tanya Bu Cheng retoris. "Ya, saya menyinggung perasaannya, apalagi tanah kami di ibu kota tidak dapat diberikan. Saya khawatir akan sulit memberikan tanah di seluruh negeri di masa depan, dan perkembangan perusahaan akan dibatasi." Li Qianjue hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Jika ada perusahaan yang tidak memiliki lahan konstruksi untuk memperluas skala dan proyeknya, itu akan dipenjara. Maka akan mudah. Aku bisa membuatnya dengan jujur menyetujui tanah hanya dengan satu panggilan telepon. Bu Cheng berpikir sedikit, dan berkata dengan sungguh-sungguh. "Menelepon." Li Qianjue memandangnya dari atas ke bawah, bertanya-tanya, "Siapa yang bisa Anda hubungi? Apakah Anda tahu bahwa Sun Dong adalah orang nomor 1 di negara ini? Kamu tidak perlu khawatir tentang siapa yang aku panggil, bagaimanapun, aku akan membantumu menyelesaikan masalah ini." Bu Cheng berkata dengan dingin, dan tanpa sadar memandang Lin Yu. Dia tahu bahwa dia telah menyebabkan masalah Lin Yu, jadi dia secara alami ingin membantu Lin Yu menyelesaikannya. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya, berjalan lurus keluar, menemukan sudut tersembunyi, dan memutar nomor telepon. "Halo, Sekretaris Departemen Dewan Negara, siapa yang Anda cari?" Sebuah suara manis datang dari ujung telepon yang lain. "Halo, saya akan mencari Sekretaris Jenderal Lou." Bu Cheng berbisik, "Katakan padanya, saya Bu Cheng." "Jiarong, apa latar belakang orang ini?" Li Qianxuan melihat ke belakang Cheng Cheng, dan setelah dia keluar, dia bertanya pada Lin Yu dengan ragu, "Bukankah dia hanya seorang seniman bela diri? Mengapa kamu berbicara begitu gila?" "Kakak Li, sejujurnya, kakakku sangat besar. Karena dia berkata dia bisa membantumu, dia pasti akan membantumu." Lin Yu tersenyum, "Tapi untuk identitas spesifiknya, maafkan aku, karena saya tidak bisa mengatakan yang sebenarnya tentang faktor-faktor tertentu. Mohon maafkan saya. Cuma bercanda." Apakah orang yang pernah bercampur dengan dewa perang Tiongkok memiliki background yang kecil? Lin Yu ingat sekarang bahwa ketika dia pergi untuk merawat Siang Nantian bahkan tidak mengetahuinya, dan apa yang Bu Cheng katakan saat itu adalah bahwa Ketua Komite Nasional mengaturnya sendiri. Kepala Komite Nasional secara pribadi mengatur untuk merawat Siang Nantian. Perawatan macam apa ini? Ini cukup untuk menunjukkan betapa China mementingkan generasi God of War ini. Dan negara terus memberitakan berita bahwa Siang Nantian telah mati, jelas untuk membingungkan beberapa pasukan internasional dan mencegah mereka membalas dendam pada Siang Nantian di negara bagian ini. Meskipun Bu Cheng hanya murid Siang Nantian, dia adalah orang yang paling dekat dengan Siang Nantian. Dia mengurus semua urusan Siang Nantian, jadi normal untuk mengenal kerabat di sekitar beberapa orang besar.
Dan hanya beberapa kroni tokoh besar ini yang cukup untuk menakut-nakuti lelaki tua cucu muda itu sampai mati. Tuan He, setelah telepon, kamu akan segera baik-baik saja. Bu Cheng masuk dan berkata pada Lin Yu dengan jujur. Kesulitan, kakak Bu. Lin Yu mengangguk dan tersenyum. Meskipun Bu Cheng secara nominal adalah pengawalnya, Lin Yu masih sangat menghormatinya. Kakak Lao Bu. Li Qianjue juga mengangguk, karena hari masih pagi, dan menyuruh Lin Yu untuk duduk dan minum teh. Pada saat ini, ponsel Li Qianjue tiba-tiba berdering. Dia melirik ide penelepon di layar, kulitnya berubah tanpa sadar, menatap Lin Yu, tidak bisa menahan senyum pahit, ayah Sun Jin, Sun Dong. Ambillah, saudara Li, seharusnya tidak apa-apa. Lin Yu memberi isyarat kepadanya untuk tidak khawatir. Jika Bu Cheng benar-benar menelepon, masalah itu pasti sudah diselesaikan. Li Qianhui mengangguk, lalu menyalakan telepon dan menyalakan handsfree, tersenyum dan berkata, "Hei, Paman Sun. Li Qianjue, apakah anakmu makan empedu hati beruang dan macan tutul? Kamu lelah hidup." Tanpa diduga, Sun Dong di ujung telepon muncul dan berteriak dengan marah, "Sial! Anakku, kalian semua berani bertempur, apakah sayap keluarga Limu sudah mengeras? Jangan lupa, hakim daerah tidak sebaik sekarang." Tidak masalah, Lao Su memegang darah kehidupan perkembangan keluarga Li Anda. Mendengar ini, Lin Yu dan Li Qianjue jelas terkejut, jelas sangat terkejut. Lin Yu mengulurkan tangan dan menyeka dahinya, sedikit malu. Bu Cheng juga sedikit mengernyit, tampak bingung. Ketika dia menelepon barusan, Sekretaris Jenderal Lou dengan jelas mengatakan bahwa dia akan segera menelepon Sun Dong. Li Qianjue menatap Bu Cheng, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya. Rupanya dia menganggap Bu Cheng sebagai pengrajin, dan buru-buru meminta maaf kepada Sun Dong Lian di ujung lain telepon, "Paman Sun, maafkan aku, yang ini. Itu murni kesalahpahaman. 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 Sialan, aku tahu segalanya." Sun Dong dengan marah berkata, "Apakah adikmu punya teman baik? Bukankah benar kamu sudah tua?" Aku berkata, "Kamu ingin mengkritik dalam kasus tanah, biarkan adikmu menikahi anakku, jadi semuanya mudah. Sekarang kamu telah memotong lengan anakku. Jika kamu ingin menyelesaikannya, kamu harus menikahkan adikmu dengan anakku tanpa ada ruang untuk negosiasi." Li Qianying sangat cemas ketika mendengar kata-kata ini, wajahnya membiru dan putih sesaat, dan dia berkata dengan cemas, "Saudaraku." Li Qianhui segera mengangkat tangannya untuk memotongnya, dan kemudian bergegas ke Sun Dong di ujung telepon dan berkata dengan suara yang dalam, "Paman Sun, saya minta maaf atas masalah lengan Sun Dasao. Keluarga He kami juga bersedia melakukan yang terbaik untuk memberi kompensasi, tetapi tentang saya sudah memberitahu Anda tentang saudara perempuan saya. Saya ingin memperkenalkan putra Anda kepada saudara perempuan saya, tetapi apakah dia dapat disukai oleh saudara perempuan saya, itu tergantung pada kemampuannya sendiri. Saya tidak dihitung sebagai Li Qianhui sungguh karakter yang jujur, tapi dia juga bukan anak kecil tercela yang mengorbankan kebahagiaan saudara perempuannya demi kepentingannya sendiri." Ekspresi Li Qianying mereda setelah mendengar ini, dan dia menatap kakaknya dengan bahagia. Lin Yu tersenyum, mengetahui bahwa Li Qianjue ini adalah iblis gila yang mencintai saudara perempuannya, dan dia bahkan tidak bisa membunuhnya untuk saudara perempuannya. Ancaman ini tidak ada artinya baginya. "Sial, anakmu benar-benar memperlakukan keluarga Limu sebagai hidangan, kan? Aku benar-benar berpikir bahwa aku dipromosikan oleh keluarga besar, dan kupikir aku berdampingan dengan 3 keluarga besar He, Chu, dan Zhang. Sial, katakan padamu, keluargamu Li tapi hanya untuk membantu pengusaha Bao, aku bisa membunuhmu kapan saja." Sun Dong di ujung telepon jelas sedikit kelelahan dan berkata dengan getir, "Putraku bisa melihat adik perempuan hantumu yang berumur pendek. Itu adalah berkah besar bagi keluarga Limu. Jangan. Aku tidak tahu apa itu."
Ketika semua orang mendengar dia menyebut istilah hantu sementara, wajah mereka tiba-tiba berubah. Lin Yu tanpa sadar menatap Li Qianying dengan prihatin. Li Qianying menggigit bibirnya dan mengepalkan tinjunya, wajahnya pucat. Faktanya, beberapa keluarga besar dan kecil di ibu kota telah mendengar tentang perselingkuhan Li Qianying yang berumur pendek. Inilah mengapa Li Qianying sangat mengesankan tetapi tidak banyak orang yang datang untuk melamar pernikahan. Bahkan jika mereka tidak percaya pada kepanikan, mereka memiliki status dan status. Ini juga akan menjadi tabu. Ketika Li Qianjue mendengar ini, dia seperti harimau dengan jenggotnya dicabut. Dia sangat marah, wajahnya memerah, dan dia melompat dan berteriak, "Aku, persetan dengan ibumu. Kamu adalah hantu yang berumur pendek. Seluruh keluargamu semua hantu berumur pendek. Kamu, bajingan, apakah kamu berani memarahiku?" Sun Dong di ujung telepon agak marah. Ketika Li Qianjue bertemu dengannya pada hari kerja, dia selalu menjadi Paman Sun, dan Paman Sun pendek. Sekarang dia berani berteriak padanya. Terbalik. Ini sebaliknya. Sun Dong berteriak di telepon dengan mata merah, "Li Qianjue, tunggu, saya harus menghancurkan keluarga Li Anda. Saya harus membiarkan Anda dan dua bajingan kecil yang menyakiti anak saya datang dan bersujud kepada saya secara pribadi. Aku akan memukul ibumu." Li Qianjue sudah benar-benar mengabaikan citranya, dan berteriak di ujung telepon, "Aku tidak akan membenturkan kepalamu saat kamu mati." Setelah berbicara, dia menutup telepon. Keren, keren. Li Qianjue langsung tertawa setelah menutup telepon, menoleh untuk melihat Li Qianying, dan dengan bersemangat berkata, "Qianying, apakah anak laki-laki tua ini kesal?" Li Qianying tidak berbicara, menundukkan kepalanya, ekspresi kesedihannya yang tak terlukiskan, dan menggigit bibirnya dengan erat, hampir seolah-olah gigi putihnya tertanam di bibirnya yang merah cerah. Hahaha. Li Qianjue masih tertawa, tetapi suaranya tiba-tiba tersenyum dengan senyuman. Air mata melintas di matanya, dan mata yang memandang Li Qianying penuh dengan kesusahan, dan tenggorokannya bergerak lembut. Mengatakan, "Qianying, saudara tidak berguna. Tidak bisa melindungi Anda." Begitu suara itu jatuh, air mata di matanya tiba-tiba keluar tak terkendali, dan dia buru-buru memalingkan muka, tidak ingin orang lain melihatnya. "Saudaraku." Li Qianying mau tidak mau memerah matanya saat melihat keanehan kakaknya, "Itu bukan urusanmu." Li Qianhui menoleh dan melihat ke langit di luar, air matanya jatuh dan jatuh, dia tidak dapat mengingat berapa lama dia tidak menangis, tetapi hari ini dia benar-benar tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. "Bagaimana ini bisa menjadi urusan Anda sendiri? Sebagai seorang laki-laki, bahkan saudara perempuannya pun tidak bisa melindunginya. Jika saudara perempuannya menanggung penghinaan seperti ini, bagaimana dia bisa berdiri di dunia?" "Kakak Ho, jangan khawatir, aku, He Jiarong, berjanji kepadamu bahwa aku akan melakukan yang terbaik untuk menyembuhkan Nona Li." Lin Yu juga sangat marah ketika dia mendengar kata-kata Sun Dong barusan, tetapi karena panggilan telepon Bu Cheng tidak berpengaruh, dia tidak punya pilihan selain menghibur Li Qianjue dengan berbicara. "Terima kasih Tuan He." Li Qianjue menyeka air matanya, berbalik dan menatap Lin Yu, mengangguk dengan sungguh-sungguh. "Sial, bajingan kecil yang tidak tahu ketinggian langit, cari kematian. Lihat apa aku tidak mau bermain denganmu." Sun Dong, yang menutup telepon, masih menginjak-injak kakinya dengan marah, berjalan bolak-balik di bangsal. "Aku benar-benar tidak menyangka bocah ini." Li Qianjue akan berani berbicara sendiri. "Kalau begitu kau lakukan." Istrinya melempar putranya, menangis dan berteriak, "Betapa kerasnya kau meledakkan dirimu sepanjang waktu, tapi kau bahkan tidak bisa melindungi putramu." Dia memandang putranya di ranjang rumah sakit dengan gips dan hidung memar dan wajah bengkak, dan terus menyeka air mata. "Sial, mereka tidak akan mati dalam hitungan menit. Aku akan menelepon dan mencari seseorang untuk menutup perusahaan mereka."
Mereka harus datang dan memohon padaku. Sun Dong dengan marah hendak menelepon, tapi kali ini ponselnya berdering lebih dulu, itu adalah nomor yang tidak dikenalnya. Sun Dong, ada apa denganmu, kenapa ponselmu terus tersambung? Begitu dia menjawab, sebuah suara berat datang dari ujung telepon yang lain, dan nadanya jelas tidak menyenangkan. Siapa kamu? Sun Dong meraung tanpa perlawanan. Sial, bagaimana bisa ada orang yang berani marah padanya sekarang? Aku, Sekretaris Jenderal Sekretariat Dewan Negara, Lou Banghua. Suara berat di ujung telepon itu tiba-tiba menjadi sangat dingin. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.